Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menyapa Anda di akhir pekan di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, ada kalanya beberapa keluarga harus menjalani hubungan jarak jauh. Mungkin karena ada pekerjaan ataupun memang anaknya harus merantau atau memang bekerja atau sekolah di luar kota. Nah, ini pastinya harus ada penyesuaian. Bagaimana ya agar hubungannya tetap erat walau berbeda jarak yang cukup jauh? Kita akan bahas bersama psikolog kita ada Mbak Ayu Sutomo. Hai. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika Senang sehat? sekali, aku baik. Mbak Ayu ini bicara tentang hubungan jarak jauh. Bukan hanya pacaran atau pasangan ya, Yes. ternyata keluarga juga bisa mengalami hal yang sama. Bicara tentang hubungan jarak jauh, aku pernah baca di salah satu jurnal, katanya justru hubungannya bisa lebih intens loh Mbak Ayu. Benar Iya. atau enggak sih? Iya benar, karena kan seringkali gini, ketika berada dalam satu interaksi yang cukup sering, maka potensi konflik itu menjadi lebih besar gitu kan. Nah, ketika berada di jarak yang cukup jauh gitu kan, sepanjang bisa di-maintain dengan baik, itu justru bisa menghangatkan relasi. Karena memang akhirnya konflik-konflik yang dirasa tidak diperlukan itu nggak perlu terjadi gitu. Sehingga itu bisa terkelola dengan baik, akhirnya hubungan justru menjadi jauh lebih hangat gitu. Tapi memungkinkan tidak sih ada masalah komunikasi? Kadang nih, misalnya bahasa tutur atau verbal itu kan berbeda dengan bahasa Ya. tulis. Mungkin tidak sih mungkin ada selisih paham yang terjadi yang tidak perlu sebenarnya cuma gara-gara komunikasi. Benar gitu kan, karena sebetulnya kan komunikasi itu kan ada komunikasi verbal dan non verbal, apalagi kalau misalnya kita berbicara melalui teks gitu kan. Nah itu kan komunikasi tertulis yang kadang-kala dipersepsikan itu sangat bergantung pada bagaimana mood dan perasaan orang yang pada saat itu sedang membacanya gitu. Nah saat berkomunikasi jarak jauh, seringkali kan kita juga nggak memahami atau kita nggak menangkap sampai oh di sana sedang ada masalah apa, tiba-tiba ada tension sekali dari kantor gitu kan, atau dari kampus gitu, sehingga akhirnya membaca pesan yang sebetulnya stimulusnya netral, tapi karena berada dalam kondisi state of emotion yang negatif, akhirnya dipersepsikan menjadi negatif, kemudian bergulir konflik karena tidak diselesaikan bertatap muka atau bertemu muka, kemudian malah terus-terusan berkomunikasi tapi unclear gitu, akhirnya bergulung konfliknya menjadi besar gitu. Seperti bola salju akhirnya ya makin besar. Nah tadi mungkin bisa diatasi dengan memperbaiki evaluasi komunikasi antar Benar, pasangan. benar. Tapi gimana caranya dengan anak? Mungkin anak kan tidak, dia daya tangkapnya, terus pengertiannya tidak sebesar pasangan suami istri gitu kan. Harus ada komunikasi yang khusus tidak sih pada anak? Benar, kalau dengan anak biasanya kan anak umumnya tidak terpisah dengan kedua ibu dan ayahnya ya, Iya. tetapi ada figur pendamping yang kemudian mendampingi si anak tersebut dalam proses jarak jauh dengan salah satu orang tua tersebut. Nah sebenarnya peran si figur pendamping inilah yang kemudian punya peranan yang sangat besar untuk menciptakan komunikasi atau relasi yang hangat meskipun jarak jauh. Jadi kapan misalnya bisa ditelepon, kemudian pada saat mungkin ayahnya lagi meeting, kemudian nggak bisa ditelepon, terus bagaimana ibu mendeskripsikan kondisi atau situasi tersebut kepada anak, itu kan sangat mempengaruhi bagaimana anak akan mempersepsikan situasi yang sedang dialami oleh misalnya ayahnya gitu. Nah di situ sebetulnya perlu dari orang tua yang mendampingi untuk kemudian mampu dengan sangat bijaksana menyikapi misalnya terdapat konflik-konflik yang terjadi akibat jarak tersebut gitu. Nah yang repot kan kalau justru kedua orang tuanya justru berkonflik karena jarak tersebut, kemudian ada anak. Nah itu Itu yang ribet ya, istilahnya bagaimana kita bisa mengomunikasikan ke anak kalau kita juga ada permasalahan yang belum clear gitu kan, bisa jadi komunikasinya salah. Nah ini seringkali terjadi saat kita bingung harus mengomunikasikan ke anak, harus memberitahu bahwa kayaknya ayah atau ibu harus tinggal terpisah nih karena ada pekerjaan. Anak merasa oh lebih penting pekerjaan ya daripada saya. Bagaimana ya agar ini tidak terjadi? Oke, itu bisa dibicarakan ke anak tentunya sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak gitu kan. Kalau misalnya masih yang SD kecil sudah bisa mulai dijelaskan. Kalau usianya TK mungkin bisa dijelaskan sampai tahapan ibu dan ayah harus kerja di luar kota, nanti kembali di hari apa gitu atau di bulan apa, nanti di rumah dengan ibu ya gitu. Di situ ada perasaan atau anak mendapatkan jaminan rasa aman. Jadi walaupun ayahnya pergi jauh tapi ibu tetap ada ibu di sini nanti sama ibu gitu. Nanti kalau ayah pulang kita bisa bermain, bisa melakukan banyak aktivitas sama-sama. Nah itu yang bisa dilakukan atau dijelaskan kepada anak karena tetap
anak harus tetap dijelasin gitu. Ada beberapa anak yang mungkin bisa menerima itu dengan baik, tapi ada juga mungkin beberapa anak yang sulit untuk menerima Perlu karena waktu deket begitu ya. banget gitu misalnya dengan salah satu orang tuanya gitu kan. Nah itu juga bisa disampaikan bahwa memang ada jarak, tapi kan ada telepon ya Kak sekarang, kita bisa video call, kita bisa Zoom, kita bisa ketemu di video, atau kalau nanti kita libur kita bisa susul ayah ke sana. Nah hal-hal seperti itu yang dibicarakan dan dipersiapkan kepada anak begitu. Oke, jadi sebenarnya ini emang susah-susah gampang tergantung tipe anaknya. Tapi bagaimana juga si ibu atau si ayah bisa mempersiapkan ini, bisa mengomunikasikan ini dengan baik agar si anak merasa ini aman-aman saja kondisinya. Benar. Tidak akan ada perubahan yang berarti saya tetap disayang oleh ayah ibu dan ini semuanya akan membuat kita tetap jadi satu keluarga yang dekat begitu ya. betul. Oke, jadi memang ini harus benar-benar punya istilahnya apa ya Mbak Ayu? Pengertian yang lebih juga Yes, karena anak tidak selamanya langsung memahami gitu ya, perlu waktu. Oke, nanti kita bahas juga dengan salah satu teman kita, dia juga menghadapi kondisi hubungan jarak jauh dengan suami dan bagaimana ya caranya dia mengelola ini pada anak agar dua-duanya juga nyaman ya. Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, kita masih akan membahas tentang tema kita hari ini seperti apa ya menghadapi hubungan keluarga jarak jauh. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.